Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Semansa Mas TV SMA Negeri 1 Banyumas, sekolah dengan program keterampilan multimedia, tata rias, dan tata boga. Bersama saya Nanda Jasa Fitri dalam podcast Osmas, obrolan Semansa Mas. Baik, hari ini tanggal 21 April merupakan hari yang sangat istimewa, hari yang sangat luar biasa, terutama bagi kaum perempuan, kaum cantik. Jadi diharapkan kaum ganteng minggir dulu ya. Oke, cantik ini bukan semata-mata hanya cantik paras. Lebih luas lagi, jika bicara Raden Ajeng Kartini, ia adalah wanita yang sangat cantik. Cantik paras, cantik pikiran, cerdas pokoknya. Mari kita bahas bersama wanita-wanita cantik dan cerdas dari sekolah SMA Negeri 1 Banyumas, Bu Ika. Hai Bu Ika, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Nanda, sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Oke, Bu Ju Warsi. Halo Bu Ju. Halo Nanda, hai semua. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Nanda. Alhamdulillah. Ya Bu, berbicara tentang sosok Raden Ajeng Kartini, menurut ibu-ibu nih, bagaimana sih Raden Ajeng Kartini? Bisa dimulai dari siapa dulu? Bu Ika? Bu Ika. Iya. Kalau saya sih melihat sosok Raden Ajeng Kartini itu sosok inspiratif gitu ya. Kalau di lagunya itu apa, Putri Sejati gitu ya, benar-benar sejati gitu ya, cantik luar dalam, kemudian bisa menginspirasi dalam segala hal, terutama semangatnya, semangat belajar, semangat berbuat kebaikan gitu ya. Dia sudah dilarang untuk belajar gitu, nggak boleh sekolah di usia 12 tahun, tapi dia tuh tidak menghentikan keinginan belajarnya. Jadi dia bisa belajar dari rumah, tetap bisa diskusi dengan teman-temannya di luar, dengan diskusi melalui surat ya, yang kumpulan suratnya itu terus jadi buku Habis gelap terbitlah terang. Kumpulan surat-suratnya gitu ya. Itu tuh benar-benar menginspirasi. Kemudian ketika dia sudah menikah, sudah punya posisi lah ya, bisa berbuat, ketika dia punya posisi bisa berbuat untuk yang lainnya, dia buka sekolah itu untuk perempuan-perempuan lain, karena dia ingin perempuan yang lain itu juga jadi pintar ya. Nggak pengen cuma pintar sendiri, tapi yang lain juga harus ikut pintar. Nggak kepingin menjadi saya harus baik sendiri, tapi harus baik bersama-sama. Itu benar-benar menginspirasi sekali gitu ya. Itu untuk saya gitu. Inspiratif, cerdas, dan baik ya Bu. Menurut Bu Juwarsi sendiri bagaimana Bu? Sama sih, sama Bu Ika. Sosok R.A. Ajeng Kartini sangat menginspiratif. Bagi diri saya sendiri itu memang dari kecil udah tahu fotonya, familiar dengan namanya. Itu kan ada lagunya, dari kecil itu kan suka menyanyikan lagu-lagu perjuangan gitu ya, sebelum pulang sekolah itu nyanyi dulu. nyanyi dulu ya. Gimana awalnya tinggi itu agak lupa ya. Dulu masa kecil padahal hafal banget lah, dari Sabang sampai Merauke. Terus Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Dan sangat bagi ibu tuh Raden Ajeng Kartini itu cantik, kalem, fotonya pakai sanggul itu loh, kayak Nanda lah ya. Kemudian bener kata Bu Ika, menginspiratif, baik. Jadi nggak pengen dia itu pintar sendiri, tapi orang lain juga pintar. Dan sesuai dengan yang sependapat saya, itu wanita itu harus cerdas. Cerdas itu didapat dari pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu penting sekali ya. Penting sekali membuat wanita itu cerdas. Begitu Mbak Nanda. Benar sekali ya.
Raden Ajeng Kartini itu adalah pelopor para wanita Indonesia ya Bu. Bahkan sampai sekarang pun masih terasa ya. Berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini, stigma masyarakat seperti wanita itu hanya pekerjaannya di rumah saja itu bisa dipatahkan. Wanita itu bisa lebih dari itu. Jadi menurut Ibu sendiri, bagaimana sih idealnya wanita? Wanita ideal itu seperti apa? Apakah yang hanya bekerja di rumah atau bagaimana Bu? Oh iya, menurut Ibu ya, mungkin kalau ada menurut siapa lagi itu pribadi masing-masing gitu ya. Kalau menurut Ibu, wanita ideal itu ya wanita yang tahu posisi dia gitu lah ya. Oh, posisi saya di rumah, saya itu ibu gitu. Ya pakai daster, cuci piring, ngomong anak, nyuapin anak. Terus dia kalau pagi-pagi berangkat kerja, dia tahu posisi di tempat kerja dia. Kerjaan dia apa? Tanggung jawab apa dia? Tahu dia harus dilaksanakan. Dan harus dilaksanakan sebagai wanita yang berpendidikan itu harus cerdas. Tahu apa? Oh, saya tuh harus gini. Sebagai guru Ibu ya, pagi apa bahasa Inggris ya ngajar di ruang kelas mana, seperti itu Mbak Nanda. Jadi kalau dia di rumah, posisikan dia sebagai ibu. Kalau dia di tempat kerja, dia harus cerdas menyelesaikan pekerjaannya, begitu. Jadi bisa menyesuaikan diri ya Bu. Menyesuaikan diri dan cerdas. Menempatkan diri. Menempatkan diri ya. Betul Mbak Nanda gitu. Saking bersemangat Mbak Nanda. Jadi di rumah harus cerdas, di lingkungan kerja harus cerdas. Bertanggung jawab. Iya betul. Jadi wanita itu harus cerdas. Ya. Menurut Bu Ika sendiri bagaimana Bu idealnya seorang wanita itu seperti apa? Kalau kita sekarang ini adalah hasil dari perjuangan era Kartini ya, bisa bebas mencari ilmu, bisa bekerja gitu ya. Itu adalah hasil dari perjuangan era Kartini. Jadi kalau jadi wanita, terus memang semua wanita harus gitu, harus keluar rumah atau harus di dalam rumah, enggak. Tidak ada batasan wanita itu harus berada di posisi di mana. Tapi tadi kata Bu Ju ya, nyambung, harus bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri. Kita diberi kesempatan nih saat ini, boleh menuntut ilmu, boleh bekerja. Ketika kita bisa melakukan itu dengan maksimal, lakukan. Belajar, ada kesempatan belajar. Ada kesempatan bekerja tanpa melupakan posisi kita sebagai wanita. Ada kodratnya, gitu ya. Sebagai wanita, oh jadi ibu, apa tugas seorang ibu di rumah? Gitu ya. Sebagai anak perempuan, apa tugas seorang anak perempuan di rumah? Jadi kita bisa menempatkan seimbang. Kita boleh belajar di luar tapi tidak melupakan yang di dalam. Karena seorang wanita memang harus cerdas, harus pintar, tapi harus ingat setiap wanita nantinya akan menjadi ibu. Ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya, gitu ya. Jadi pintar, cerdas, baik, tidak boleh lupa. Gitu. Seorang ibu yang baik, ya. Seorang ibu yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Seorang ibu yang pintar juga akan menghasilkan anak-anak yang pintar, gitu ya. Itu menurut saya. Jadi boleh nggak keluar? Boleh. Boleh nggak di rumah saja? Boleh. Karena belajar nggak harus keluar, bekerja nggak harus keluar, gitu ya. Tapi yang paling utama ideal seimbang. Peran seorang ibu tetap terlaksana, tugas di luar pun ketika bekerja juga terlaksana. Jangan sampai ketika kita keluar yang di rumah keteteran. Atau kita di luar alasannya di rumah. Banyak di rumah untuk alasan kita keluar gitu ya. Jadi ya seimbang gitu. Terlalu banyak keluar keluarga terbengkalai itu nggak bagus. Terlalu banyak di rumah pekerjaan terbengkalai itu tidak bagus. Jadi itu harus belajar. Jadi intinya kita boleh bebas tapi kita tidak boleh melupakan kodrat ya Bu. Iya betul. Teringat itu Mbak Mata Najwa. Ada sebuah pertanyaan itu dari itu pilih yang mana sebagai wanita karir apa ibu rumah tangga? Kata Mata Najwa, jangan posisikan wanita sebagai yang memilih. Karena wanita bisa melaksanakan kedua-duanya. Pada dasarnya wanita itu juga bisa hebat ya Bu. Betul sekali. Seperti Raden Ajeng Kartini, dan sekarang ini juga ibu-ibu ini juga hebat menurut saya. Merupakan alhamdulillah cerminan Kartini masa kini, Kartini modern lah ya Bu. Masih belajar, terus belajar. Terima kasih Nanda. Dan untuk menjadi
seperti Ibu, Kartini modern, itu kira-kira hal apa saja Bu yang bisa kita lakukan, yang bisa saya lakukan mungkin buat kedepannya gitu? Oh, untuk menjadi Kartini modern menurut Ibu sih ya, Ibu kan ibu rumah tangga dan ibu kerja. Jadi yang utama yang harus Ibu lakukan adalah anak Ibu dulu di rumah, suami Ibu dulu di rumah. Kedua itu suami dan anak harus urus dulu. Itu walaupun itu harus seimbang antara yang di luar. Tapi yang pertama itu anak dulu, karena anak itu generasi penerus. Generasi penerus bangsa ini. Jadi ibu harus mendidik anak dulu sebisa mungkin itu dia tahu aturan di rumah seperti apa, aturan di sekolah seperti apa, dan dia harus tahu sopan santun. Itu Kartini yang harus kami lakukan sebagai Kartini, itu mendidik anak dan mengurus suami. Dan Ibu itu merupakan pendidikan iya, pertama. Iya, karena anak itu kan cewek-cewek juga. Sesuai sabda Nabi itu kan, kalau suatu bangsa kalau wanitanya baik, itu negaranya kan hebat. Itu yang utama dari rumah dulu yang sebagai Kartini. Yang kedua mungkin yang akan Ibu kerjakan itu mungkin di luar ya. Kalau di luar mungkin acara pergaulan itu dari berpakaianlah sesuai kondisi. Kondangan ya pakai baju seperti apa. Nah, sebagai pendidik keluar rumah sebagai muslim bagaimana? Begitu. Itu menurut saya sebagai Kartini yang Ibu kerjakan gitu ya. Kemudian sebagai pendidik dan sebagai pembelajar seumur hidup, Ibu harus terus belajar. Gitu ya. Belajar pekerjaan Ibu sebagai guru, pekerjaan Ibu sebagai pembantu operator aplikasi apa yang harus dikerjakan. Pokoknya intinya bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai Raden Ajeng Kartini masa kini di usia Ibu ini ya Bu ya. Mungkin kalau beda lagi kalau Ajeng gitu ya, Kartini sebagai seusia Ajeng. Kalau menurut Ibu seusia Ibu itu bertanggung jawab gitu ya, sesuai tanggung jawab Ibu sekarang ini. Begitu Mbak Ajeng. Ini beda lagi Itu tadi idealnya ya. Ideal untuk menjadi Kartini masa kini itu seperti apa gitu ya. Kalau Ibu sih melihat yang pasti yang pertama adalah mau belajar gitu ya. Kartini kan dari awal sudah memberikan contoh bahwa seorang perempuan tuh harus belajar. Belajar apa saja, nggak hanya belajar itu nggak harus di sekolah, tapi belajar segala hal gitu. Itu yang harus dilakukan seorang wanita gitu ya. Mengupgrade dirinya setiap hari gitu. Kemajuan teknologi, ya kita harus ikut kemajuannya. Sekarang zamannya begini, kita harus ikut. Gini, misalnya contohnya gini. Anak-anak sekarang sudah HP-nya canggih-canggih gitu ya. Mainnya sosial media. Kemudian ibunya nggak bisa. Gitu. Ibunya nggak bisa mengontrol anaknya, itu bahaya. Gitu. Tapi ketika sama-sama memakai, kita bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat Kartini zaman sekarang sama Kartini zaman dulu kan jauh berbeda. Atau nanti Kartini 10 tahun yang akan datang itu jauh berbeda. Sehingga seorang wanita itu ya harus ngikutin zamannya gitu ya. Mengikutin zamannya, ngikutin perkembangan zaman. Jadi harus terus belajar. Kalau kita nggak mau belajar, maka kita akan tertinggal gitu. Dan ketika kita tertinggal, ya kita nggak bisa mendidik anak-anak, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Tertinggal semuanya gitu. Itu yang pertama, belajar. Kemudian yang kedua harus tetap baik. Baik. Iya. Lagi-lagi baik ya Bu. Budi pekerti. Pekerti karena orang itu sopan santun gitu ya. Orang itu yang dinilai orangnya pintar tapi kok sombong gitu. Orang udah nggak respect ya. Kita mau ngomong apa nggak didengar. Jadi sopan santun itu adalah poin plus. Kalau saya buat pendidikan anak saya, pintar itu bonus. Yang pertama adalah akhlaknya, budi pekertinya dulu gitu ya, sopan santunnya dulu, nilai itu yang harus ditanamkan gitu. Jadi kalau saya gitu, jadi kalau perempuan itu generasi Kartini itu pintar aja nggak cukup gitu, pintar saja nggak cukup, tapi sopan santun, attitude ya itu penting gitu ya, poin penting. Kalau punya attitude, dia kurang pintar masih bisa dimaklumin gitu ya, masih bisa diarahkan. Tapi kalau dia pintar tidak punya attitude, ya itu susah. Jadi Kartini itu ada 2 poin, cerdas atau pintar itu, kemudian juga
attitude-nya etikanya bagus, sopan santunnya bagus. Itu buat itu ya. Setiap orang pasti punya paradigma masing-masing, punya cara berpikir masing-masing ya gitu. Itu untuk saya pribadi. Kemudian yang saya terapkan pada anak saya seperti itu. Jadi kalau bisa dirangkum itu Kartini masa kini yang bisa dilakukan oleh seusia emak-emak ini itu bertanggung jawab dengan keluarganya, mendidik anaknya supaya mengerti sopan santun, dan harus belajar terus supaya bisa ngikutin si anakmu tuh tadi berkembang zaman itu mungkin mereka ya. Dan Bu ini mungkin ini pertanyaan pribadi ya. Permasalahan untuk seusia saya ini oleh insecure takut tidak cantik. Menurut Ibu sendiri cantik itu yang seperti apa sih Bu? Oh iya, sekarang itu ini ya. Penyakitnya lebih ke fisik gitu ya. Lebih ke Mbak cantik ya, kok enggak ini ya, gitu ya. Kalau insecure itu kadang-kadang dibutuhkan supaya kita bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi Gitu ya. insecure Tapi itu tetap boleh. Nggak punya rasa, nggak percaya diri itu juga nanti menjadikan kita sombong ya, terlalu sombong. Jadi boleh. Tapi untuk memotivasi diri, kok saya nggak begini ya, jadi harus begini gitu, harus berusaha gitu. Kalau saya dari kecil sih ya, keluarga kami tuh selalu melihat prestasi gitu ya. Maksudnya prestasi bukan dalam artian nilai rapot, bukan gitu sih, tapi lebih pada kamu bisa gitu. Jadi jangan kita fokus pada saya kok nggak cantik ya, tapi gali saya punya kelebihan apa ya dalam diri saya yang bisa membuat saya lebih survive ke depannya gitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk mempercantik diri. Jadi cantik itu harus dicari ya Bu? Iya, harus digali dari diri kita. Inner beauty ya. Inner beauty itu lebih apa ya? Lebih abadi gitu ya, Bu. Lebih abadi. Orang kalau dilihat fisik lama-lama juga jelek gitu. Skincare-nya ganti-ganti. Tapi skincare-nya ya ganti-ganti. Tapi kalau nggak cantik, mau ganti yang lain lah biar cantik gitu. Tapi kalau hati kita yang cantik gitu ya, semakin lama orang kenal dengan kita, semakin nyaman gitu. Semakin bagus. Cara berpikirnya bagus. Sebenarnya gitu. Jadi jangan terkendala fisik. Walah saya tak penting, yang penting saya sekolah pintar. Yang penting saya berprestasi gitu. Tidak usah mengikuti standar kecantikan ya Bu, karena cantik itu bisa dicari dalam diri sendiri. Iya. Jadi kecantikan itu berbeda-beda ya Bu setiap wanita. Iya, tapi Nanda udah cantik sekali ya Bu ya juga. Iya, betul sekali. Jadi kalau cantik secara fisik tidak nggak insecure lah gitu. Tapi ya itu tadi, kalau harus mengembangkan diri, terus cari potensi diri supaya inner beauty-nya juga keluar. Gitu. Kalau insecure itu mungkin kata-kata inian ya. Mungkin kalau zaman Puji itu minder. Ya, Zaman ibu sekolah itu minder dari apanya? Pasti yang berkaitan dengan related with perform. Pasti dengan penampilan. Kalau bodoh itu biasanya nggak minder wong. Kalau penampilannya bagus. Nah, pasti penampilan seseorang itu, penampilan itu pasti pertama ketemu itu yang dilihat penampilan. Tapi kalau sudah bergaul itu sudah bukan penampilan lagi aja, tapi pintar. Itu cewek itu begitu Mbak Ajeng. Jadi intinya itu cantik itu tidak harus paras ya Bu. Cantik itu harus pintar juga cantik. Pintar hati itu juga aura cantik. Bahkan pelangi itu juga kalau satu warna itu kan tidak indah ya Bu. Jadi harus banyak warna. Itu jadi sama mungkin ya kayak dunia. Dunia ini kalau punya wanita cantik yang beda-beda akan lebih indah mungkin ya Bu. Iya, betul sekali. Pintar sekali. Jadi ya mungkin cukup sekian ya Bu perbincangan kita kali ini tentang Raden Ajeng Kartini, tentang cantik ya. Tentang kaum cantik. Mungkin kita bisa nyanyi bareng Bu. Nyanyi Raden lagu Kartini ya. Iya, oke. Itu lagu favorit saya. Zaman cilik. Mulai ya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum nama
Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Senang aku lagu itu Mbak Nanda. Ya, ini mungkin terima kasih ya Bu Ika dan Bu Juarsi. Iya, sama-sama Mbak Nanda. Mau datang ya ngobrol bersama. Mungkin itu saja. Saya Nanda Safitri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah mencintai diri sendiri dan mulai lebih baik dari sekarang. Selamat Hari Kartini 2022.